billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabu ahkamit thaharati utawi iku kitab hale tetep ing dalam martelakeun pirang-pirang hukum suci. Jadi di dalam ini kitab akan berbicara tentang hukum-hukum toharoh. Toharoh itu bersuci. Al-miyahu allati yajuju tathiru biha sab'u miyahin. Al-miyahu utawi banyu allati yajuju kang wenang. Wal kitabu di tengah. Wal kitabu lan utawi kitab lugatan ing dalam munggu lugat masdarun iku masdar bimakna tomi kalawan nganggo mana kumpul wal jam'i tegese kumpul. Wastilahan lan ing dalam munggu istilah ismun iku insim li jinsin kedua isim jenis minal ahkami saking pirang-pirang hukum. Jadi kitab menurut bahasa adalah masdar yang memakai makna kumpul, wal jam'i kumpul. Wastilahan dan menurut istilah ilmu fikih ismun li jinsin minal ahkami artinya suatu tulisan yang menunjukkan jenis dari beberapa hukum. Amal babu anapun utawi bab fasmun mangkai kui simlinawin kedua masdar nomi masaking barang daulah kang manjing ya barang tahta dalikal jinsing dalam sore mengkono jenis. Adapun kata bab artinya suatu macam bagian daripada jenis tersebut, ya. Wa taharatu bi fathi ta'i, to-nya dipatah apabila lafaz taharah to-nya dipatah taharah. An-nadzafatu lugatan an-nadzafatu secara bahasa yaitu nadzafah artinya bersih, bebersih. Bersih-bersinar kok iklan. Wa amma syar'an sedangkan toharoh munggu atau secara syarat hukum fikih tapi hatta fasirun katsiratun maka di dalamnya banyak berbagai macam definisi, banyak berbagai tafsir para ulama. Minha qauluhum, setengahnya ulama berpendapat toharoh itu adalah fi'lu ma tustabahu, mengerjakan sesuatu tustabahu untuk mensahkan, untuk membolehkan as-sholatu sholat. Jadi apabila kita melakukan sesuatu untuk sahnya sholat, untuk dibolehkannya sholat, itu termasuk hukum toharoh namanya, bersuci. Ai min wudu'in tegese saking alaudu, ambil wudu, nah itu toharoh namanya, bersuci. Wa guslin mandi wajib adus. Ibnu habis mimpi semalam sama Repa. Nah pagi-pagi itu wajib mandinya pakai niat.
wajib itu namanya adus, harus terbasuh anggota badan dengan air. Watayamumin sebagai penggantinya kalau tidak ada air maka toharohnya wajib memakai tanah atau debu, namanya tayamum. Wa izalati najasatin lan ngilangkan najis, menghilangkan najis itu sama saja dengan toharoh. Dikejar-kejar Ibnu sama Repa, nginjek tai ayam. Maka menghilangkan najisnya itu harus dicuci itu, jangan diasain ya, jangan terus sedikit lagi. Amma toharotu bidomi. Nah, lafadz toharoh toknya apabila di doma jadi tuhar. Fasmun libaqiyatil ma'i, maka sebuah nama libaqiyatil ma'i, sisa air wudu itu namanya tuhar. Wala makanal ma'u alatan litoharati istaqaradal musannifu li anwa ilmiyahi. Karena air merupakan alat toharoh atau alat bersuci yang paling utama, maka musannif di sini menjelaskannya terlebih dahulu tentang masalah air ya. Al-miyamu tawi banyu alati ajujukang wenang ayasiu tegesesah atau piru apa susuci biakala wan miyah sabu miyahin iku pitu pirang-pirang banyu. Jadi air yang sah untuk toharoh, untuk bersuci, baik itu ambil wudhu, baik itu adus mandi besar atau menghilangkan najis bekas BAB atau kencing, ada 7 air yang sah untuk dipakai bersuci. Yang pertama ma'usamai, yang pertama air yang turun dari langit. Air yang turun dari langit itu air apa? Hujan. Air hujan. Itu air hujan boleh dipakai untuk toharoh, untuk bersuci. An-nazili, yang turun minha dari langit, wahwal mator, air tersebut namanya air hujan, mapor artinya hujan. Wa ma'ul bahri, dan air laut, asin ya, air laut yang asin. Adakah air laut yang tawar? Tidak ada. Ada. Sungai di bawah laut itu. Airnya juga tidak menyatu. Itu kekuasaan Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma'un nahri, dan air sungai, Ciujung, Cinaretel, Cibiu, Cipaeh, Cipanas, Cinaretel, Citra Waterpark, CWP, jadi gas lagi. Ngopi dulu atuh. Kolang ngarokok heula. Yuk kalau ngerokok dulu. Ada yang baru datang, slow saja ya. Ya, apa sambil ngopi dulu. Bilangin tuh nomor berapa. Oh iya, Masih tahu.
Masih nomor 3. Barisan kelima. Terus wama'ul bi'ri dan air sumur. Wama'ul aini dan banyu dan air sumber. Banyu itu air. Banyu wangi berarti air yang harum. Banyu wangi air yang harum. Itu nama kampung, nama kota yang dulunya petilasan wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Wama usalji dan air embun, wama ulbarodi dan air es. Ada 7 air yang sah yang boleh dipakai untuk bersuci. Saya larang. Wa yajtami'u hadhihi sab'ata qauluka lan tarima kumpul ya. Oh, di depan bayangnya. Wa yajtami'u lan tarima kumpul hadhihi sab'atai kilai kipitu qauluka apa pengucap sirah. Secara global ketujuh air itu adalah air yang sebagaimana kamu ucapkan manazala minas samai. Yang pertama air yang turun dari langit atau wa auna ba'a minal ardi atau yang keluar dari bumi. Auna ba'a minal ardi atau yang keluar dari bumi. Apa air yang keluar dari bumi? Itu sumber berarti ya, sumber mata air. Ala ayyi sifatin kana min aslil khilqati, dalam keadaan aslinya ketika keluar. Apalagi di daerah gunung, bukan gunung kembar ya. Itu namanya air susu. Susu kalau dari gunung kembar keluarnya. Kalau dari dulu. Aduh. Berbahaya. 17 tahun ke samping. Sumal miyahu mangka kari utawi banyu tan kosimu ikutari maka bagi ya miyah ala arba'ati aqsami ning atase papat pirang-pirang dungan. Kemudian sumal miyahu, kemudian secara hukum air itu terbagi, tan kosimu terbagi ala arba'ati aqsamin menjadi 4 bagian. Air yang 7 itu dibagi 4. 7 bagi 4 dapat berapa? Yo, matematik. 7 bagi 4 dapat 1. Satu berapa? Sisanya kemana? Ahaduha tohirun pinapsihi. Yang pertama air suci yang mensucikan, mutahhirun. Tohirun pinapsi, mutahhirun li ghairihi. Yang pertama air yang suci pinapsi di dalam datsnya, mutahhirun li ghairihi yang mensucikan terhadap yang lain. Maksud pinapsi yang di dalam zatnya itu bagaimana? Intinya yang tidak makruh dipergunakannya. Air mutlak namanya. Yang tidak bercampur. Ghairu makruhin kang oranana makruh istimalu apa nganggone miyah. Jadi tidak makruh untuk dipakai itu air suci. Ada air yang makruh dipakainya. Air apa nanti? Air nanti di pokok. depan.
air yang panas yang tersinari oleh terik matahari itu makruh dipakai. Wahwal maul mutlak, namanya air mutlak ya. Tahirun mutahhirun ghairu makruhin isti'mal. An qayyidin, dari sifat yang menempel. Lazimin, yang biasa ya. Fala yadurul qayyidu al munfaqu kama il bi'ri fi kaunihi mutlaqan. Tidak masalah jika sifatnya tidak selalu menempel, misalnya air sumur tidak menempel. Air sumur apabila kita wadahi ke ember maka disebut air ember. Tidak nempel itu sifatnya. Apabila diwadahi oleh gelas maka disebut Air gelas. Kalau ke galon Air galon. nah itu tidak menempel, tidak selalu menetap. Tapi kalau air laut kan, air laut coba kita ke gelasin disebutnya air laut aja ya. Enggak, masalahnya ada sifat seperti air kopi, itu kan air disifati oleh kopi. Air kopi suci tapi tidak bisa mensucikan, bisa juga diminum.